nggak kenal dia loh. Gue nggak kenal dia nyolek gue aja gitu gitu kan. Terus dia bilang, udah, lu pengering lu pakai apa? Ada duit berapa gitu ya? Dia langsung bilang, pengering lu pakai apa? Enggak usah lo natural, capek. Jadi kalau dia bilang kekurangan di mana, ya gue juga nggak tahu lu latihannya gimana, ya kan? Kadang nanyanya habis event kita juga lupa, ya kan? Mungkin harus Kevin Lebron juga minum. Nah, kan? Guys, kalau keringnya udah dapet, jamunya udah bagus. emang sial aja itu. Ya, gue cuma merendah, gue ikutin aja. Wan, apa yang lu kerjain kalau sampai juara? Dia kasih tahu. Lu latihan. Jadi untuk kedepannya gue pengen banget nih ngelawan satu sosok nih yang lu bilang. Siapa, Pak? Si Ricky Daud ini. Woi. Oke, Bang Ricky, silakan. Masuk. Oke guys, strong people, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kali ini kita di Strongcast, Strongman Podcast. Dan kali ini tamu istimewa jauh-jauh datang dari BSD ya? BSD. Apa Alam Sutra sih namanya? BSD City, Opa Gerald. Wait. Opa Gerald Kaliurang. Kok Kaliurang ya? Kawilarang. Yaitu marga apa? Marga. Opa tuh orang Manado ya? Betul. Wih, hebat gak gue bro? Gue kayaknya sama ini anak sama ya? bapak ya? Iya. Jadi guys, Opa ini, Opa Gerald, kita biasa nyebutnya dengan Opa karena apa? Karena dia paling senior nih guys. Kalau di panggung paling tua. Paling biasanya. tua gitu. Gue mau ngomong tua nggak enak, lu senior ya, paling senior. Tua nggak apa-apa. Opa orangnya asik. Jadi gua tuh lihat Opa di panggung 2 kali karena gua nggak terlalu ngikutin body contest waktu itu. Pertama gua ngelihat 2012 Opa itu di acara Muscle Dome Ya, di Tangerang ya. sama Dodi sama Bro Ricky Daud ya. Itu sama Dedi juga ya. Itu Opa juara 3 saat itu. juara satunya Si Daud. 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 2 Dodi ya. Dodi. 4 Dedi Hermawan. Iya. Sama bro, satu lagi gue ngeliat dia, ini gue agak amazed karena waktu itu gue datang ke gue jadi salah satu panitia di Ronnie Coleman Classic. Ya. Di juara 1. Iya, itu di situ. Itu gokil sih. Iya, Opa menyala banget itu. Iya, itu dia berubah banget Opa badannya Opa dari yang gue liat di Muscle Dome sama yang di Ancol. Karena waktu di Muscle Dome itu gue persiapan 3 bulan. Jadi kalau di Ronnie Classic itu sekitar 5 bulan. Oh, lebih lama ya? Ya, terus memang diet air gue lebih kencang di Ronnie. Tapi gini bro, lu ngeliat Opa, kalau kita lihat atlet lain nih kayak semua kan punya signature masing-masing ya. Kayak Dodi kan dengan six pack-nya yang 8 misalnya. Daud dengan frame-nya yang hard dan tinggi gitu kan. Terus kalau Dedi back-nya lebar, hard juga kayak Yana juga dengan freak-nya condition keras ototnya. Kalau Opa yang lu lihat apa bro? Yang menonjol? Keringnya. Iya. Jadi conditionnya. Iya, di Muscle Dome itu gua awal ya gua ngira Opa 4 nih. Karena di situ size dia paling kecil tuh. Betul, iya. Size paling kecil. Cuman emang paling keringnya ugal-ugalan dah. Udah, wih gila lah, itu perut udah nggak bisa dicubit tuh pas di situ tuh. Iya, tipis banget kulitnya. Iya, gue bilang gila ini orang ini. Gue mikir, wih ternyata dia 3 gitu. Gue 3. Jadi emang strong point-nya Opa di conditioning Opa. Ya, karena memang saat itu gue itu antara hidup dan mati, Ji. Oh, lagi ada sakit juga Opa? Enggak juga. karena gue nggak minum tuh selama beberapa hari. Oh, yang bener nih Opa. Bisa Ronnie Coleman bisa 5 hari. Muscle Dome tuh 3 hari. Jadi ini literally nggak minum. Jadi gue cuman konsumsikan buah aja. Iya. Ya, karena dulu kan old school banget ya bro. Nulis belum banyak, literasi juga belum banyak. Di saat itu guru kita siapa sih selain majalah? Ada itu kan, majalah, abang-abangan kita cuma lihat dari majalah kan, abang-abangan gitu. Dulu coba diceritain, kita tarik mundur awal Opa ikut nge-gym itu tahun berapa Opa? Jadi awalnya itu
gua udah settle banget ya dalam, maksud gua ekonomi gua oke. Jadi gua putuskan 2008. Waktu itu sorry umurnya berapa Opa? 47 Ji. Hah? Mulai Tunggu bentar. Gua lagi ngitung dulu. Oh iya oke. ya, kayak 2008 47. 47. Jadi gua pikir udahlah, gua pengen seriusin aja gitu. Gua harus punya sesuatu yang gua pegang. Tapi sorry Opel. Tapi 2008 itu udah nge-gym. Udah, jadi maksud gua serius ini dalam cara latihan, diet gua. Oh, yang tadinya cuma gym bro aja. Gym aja, Yeah. gym biasa, terus gua makan sembarangan. Oh. Jadi sebenarnya gym ini gua udah kenal tahun 95. Wah, lama banget. 95. Ya, di umur Sebelum gua- krisis moneter Opa ya. Kan 98. Iya, tahun segitu lah gua udah kenal. Jadi gue seriusinnya tahun 2008 itu. Jadi gue pikir adalah gue harus tekunin ini karena gue harus kasih lihat. Tapi memang harapan gue semua, mimpi gue itu tercapai Ji. Mimpi lu apa Opa dulu? Ya pertama ya gue pengen masuk majalah. Pertama, kedua, ke luar negeri. Nggak juga saat Oh, itu iya. kan. Gue pengen juara. Dua, tiga, Gue pengen dikenal gitu kan. terkenal. 4, Habis sepanggung sama Mas Canggi udah pernah belum? belum. Lah bukannya Enggak, kan satu naungan. Bukan satu naungan, gua nggak pernah sepanggung karena eranya beda. Gua masih waktu itu main di kelas middle, dia udah sama Dodi udah main di kelas pro. Bukannya pakai jeans kan? Enggak. Gua ketemu sama Opa di satu event, gua pernah di Bulungan waktu itu Opa. itu 2015. Nah, 2015 tuh. Apa acara apa? Cheers. Enggak. Di Bulungan apa? Acara Apa ya waktu itu ya? Apa trofi bukan? Erik Sasmita. Oh iya, Erik Sasmita punya event. Eric One More. Iya. Itu di Bulungan Ya. 2015. Gue belum main di kelas pro tuh waktu itu. Kelas pro-nya itu masih rajanya itu masih Opa, masih si Dodi gitu kan. Gua di situ. Cuman kalau untuk satu panggung gue belum bisa untuk ngejar size-nya kan gue masih belum ke situ. Cuman ada yang menarik nih bro. Jadi gue pertama kali ketemu Opa tuh 2014. Lu masih ingat ya Gi? Ya, masih inget gue. Gue pertama kali ketemu ini Opa nih, dia orang baik dia orang baik. Kan gue Jadi- memang bandel nih, Opa bandel. Tapi bandel. Jadi dulu tuh gue sering banget tanding bro di Oke. event Matrix, UBC semua segala macam. Naik turun pulang gitu Maksudnya? kan. Oh lewat aja. Lewat aja Ah, gitu. iya. Jadi gue 2013 gue udah tanding tuh. Ambil hikmah doang. Ya ambil hikmahnya kan. Ah, iya. Tiba-tiba pas gue lagi dia ngeratepin nasib lah anjir gue nggak pernah menang gitu kan. Iya. Tiba-tiba gue ketemu dia nih. Ya Opa. kan? Wih, Opa Gerat itu di situ kan dia kan lagi dia ada di puncak prestasinya lah di situ. 2014 itu. 2014 itu. Dia ngomong, lu rajin lu ikut ya katanya. Iya Opa, tapi nggak pernah menang lu. Katanya, lu naik pulang. Opa perhatian ya? Iya makanya. Sedangkan gua nggak kenal dia lo. Gua nggak kenal dia. Dia nyolek gua aja gitu kan. Terus dia bilang, udah, lu pengering lu pakai apa? Ada duit berapa gitu ya? Dia langsung bilang, pengering lu pakai apa? Enggak usah lo natural capek. Langsung begitu. Gua langsung dengerin. Oh oke. Ya karena kan gua kan nggak kenal dia sebenarnya. Oh, iya. Gua nggak kenal, gua cuma ngeliat dia di atas panggung, di majalah, semua segala macam ya kan. Sedangkan dulu gua satu kerjaan sama temennya dia. Oh, si Adi. Oh, iya. Si siapa? Adi. Iya, si Adi. Gue dengernya anjing sih. Adi. Oh, Adi. Gue di bed fitness jadi PT. Adi itu juga di bed di Kelapa Gading, Iya di ya, Kelapa oke. Gading. Gue bilang gue mau kenal sama Opa. Wah Opa sibuk orangnya. Sombong ya? Enggak sombong. Enggak Cuma lah, dia bilang sibuk. Soalnya Sibuk bikin tato. soalnya yang nanya banyak gitu Oh. kan. Yang nanya banyak. Karena dulu tuh kan nggak ada bro YouTube atau apa. Kita Iya, tuh iya. bener-bener ngemis ilmu dari senior. Nggak bisa DM juga ya? Ya nggak bisa. Ada Facebook bro. Facebook Iya, gitu iya. kan. Jadi ya lewat dari teman ke teman, Opa rada sibuk. Nanti deh kalau nggak sibuk, kalau gua ketemu gua iniin. Lihat ternyata gua ditegur sama dia. Gua ditegur sama dia. Megang cash nggak lo? Nama Ji? Megang cash nggak tuh itu? Iya. Terus habis itu tanyain, dikasih tahu sama dia. Itu random, Bro. Makanya gue bilang dia ini orang baik karena gue nggak kenal sama dia. Gue nggak kenal sama dia nggak kenal sama gue. Dia cuma dia sering ngelihat gue di atas panggung naik turun pulang. Gue juga waktu itu belum main medsos. Itu 10 tahun lalu tuh ya. Ya
dia perhatian, kasih tahu. Gitu, gue tanya, opa kalau pertandingan apa? Gue makan tuna doang, dia bilang. Tuna kaleng apa? Tuna di freezer kan, gue makan tuna doang kan dia. Sehari-hari gue makan tuna. Kalau mau tanding kan nggak usah minum kan. Nggak usah minum. Ingat gue 3 hari nggak usah minum. Dalam hati gue mati. Berarti opa ini cocok atlet sabu haci. Kalau makan sabu haci nggak minum. Ntar kenyang. Makanya di situ gue ngeliat ini sosok beda nih orang. Ini bener-bener kayak orang yang senior yang ibaratnya nganyomi banget gitu. Dan opa, sorry, gua potong nih. Opa dulu banyak nggak yang kayak junior kayak gini yang nanya ke opa? Apa semuanya kayak opa colekin semua? Enggak sih ya. Jadi yang gua lihat itu ada satu talent di orangnya juga. Jadi nggak semua yang gua kasih tahu. Nggak semuanya lu colek. Kebetulan ini auranya cocok. Kayaknya CEO-nya nggak ini ya, cocok dia. Jadi kalau pengalaman gue Ji ya, gue selama ikut body contest tuh ada 3-4 kali gue kalah. Sisanya menang. Awalnya kalah 3-4 kali. Oh, abis itu udah. Terus gue berhenti. Dan gue pakai strategi juga dong. Gimana nih supaya gue Nggak kalah. ya supaya gue badannya bagus. Gue harus turun ke titik yang paling rendah. Jadi gue sempat kerja di gym. Di mana opa? Di Tangerang. Oke. Jadi gue sampai titik terendah, gue bekerja lah di situ. Ketemu sama Iwan Setiawan. Iwan Setiawan Banten. Ya. Buset. Aden. Jadi bertiga tuh lah gue kenal. Berdua itu gue kenal sana. Di situ gue coba kupas nih. Kan dia udah juara. Gue harus merendah dong. Kalau gue untuk dapat ilmu. Nah, kalau gue sok-sokan mungkin nggak dikasih. Yeah. Ya gue cuma merendah, gue ikutin aja. Wan, apa yang lu kerjain kalau sampai juara? Dia kasih tahu. Lu latihan. Jadi untuk kedepannya gue pengen banget nih ngelawan satu sosok nih yang lu bilang. Siapa opa? Si Ricky Daud ini. Woi. Oke Bang Ricky silakan. Masuk. Terus gue pengen banget nih lawan nih. Karena apa? Dia tiap bulan masuk majalah. Jadi gue siapa ini gue bilang. Gue pengen ketemu sama dia nih. Ketawain satu gym. Mimpi lu katanya. Iya. Masa sih opa? Ya nggak mungkin. Ya, tapi memang saat itu kan Ricky kan emang lagi Nggak bakal dikalahin gitu. Iya, Jadi gue tunggu saatnya. Jadi begitu. Lu tunggu di depan. Gue terus aja Ji, gue latihan. Terus kemudian semua jamu tuh semua dari Iwan. Jadi gue ikutin aja dia jemur, dia sauna, treadmill, gue ikutin. Oh Iwan sangar badannya. Jadi gue pikir kalau ngelawan sosok Ricky ini, gue harus tingkatkan latihan gue. bener. Nggak mungkin dong gue sehari sekali, gue tingkatkan jadi 3 kali sehari. Buset. Karena memang gue gak punya beban Ji. Enak hidupnya los ya opa. Yeah. Itu. Anaknya aja pilot, Bro. Anaknya pilot Iya, ya. pilot. Wih, di maskapai yang mana opa? Sekarang di Batik. Jadi gue pikir udah, gue belajar dari situ. Muncul gue pertama kali di UBC. Ya. Ultimate ya? Ultimate. Itu kan lagi fenomenal tuh. Gue pulang lah ke Manado. Gue main di situ. Dari 85 itu gue juara 9 Ji. 85 orang juara 9. Ya, Wih, jadi satu gue pegang piala, gue pikir, ih bisa ini. Gue bisa ini, gue bilang. Gue lanjutin terus. Akhirnya gue ketemu Ricky pertama tuh, mungkin dia masih ingat, di sama Dodi itu di Cikarang. Ada satu pabrik yang tiap tahun bikin kejuaraan. Gue ketemu di situ dia. Awal pertama. Dia juara 2, gue 3. Wush. Satu Dodi. Yana juga main saat itu. Yana juara 9. Paling terakhir. Karena Yana itu belum ada apa-apanya. Belum ke Banten. Belum. Mungkin Bang Yana itu kayak Cobra waktu 2018. Iya masih mantap. Ya, gitu masih lucu-lucu gitu. Nah, dari situ gua ke Pro Lab MGK. Dan di situ gua masuk yang junior. Ya gua main aja kan, gua pikir ya udah, gua ngelawan anak muda di bawah gua, ya gua main aja. Satu pula. Wih. Satu. Jadi gue pikir ya puncak itu gue bisa masuk majalah. Ya.
Udah, terus turun Ikumen gua 1. Dari situlah gua Masuk ke Reps kan pernah kan masuk ke Reps ya? Ya, Pernah. Jadi gua pikir ya udahlah, apa yang gua mimpikan selama ini semua gua dapat. Jadi terakhir gua berhenti 2016. Tapi nggak jadi berhenti. Untuk di Indo. Untuk di Indo, iya. Mau berhenti nggak jadi berhenti. Pas waktu ke Singapura juga, waktu itu Mortal Battle sama gue Singapura juga. Kayaknya mau berhenti nih terakhir. 2000 berapa tahun lalu? Datang lagi. Main lagi sama gua di Malaysia, nggak jadi berhenti lagi. Tapi emang kalau kayak Opa, kayak lu kan ngeliat orang kayak apa? Kayak lu jadi juri nih kan berdua. Kan ngeliat orang di atas panggung kan pengen naik juga ya Opa ya. Masih ada rasa gitu Opa? Sekarang enggak lah. Kalau sekarang udah enggak lah, Opa. Gue juga mikir juga, Ji. Udah berapa sih usia Opa? Kemarin gue tanggal 63. 63. Masih muda lah. Anjir, masih muda. 63. Masih seger bro. Penampilannya iyalah, masih muda lah. Ini kalau orang nggak tahu dikira orang Hawaii. Kan tatonya tato ini suku Maori. Oh iya, memang sejak corona ya, Ji. Oh. Kan gak ada kerjaan. Dipenuhin aja semua. Tapi gue lihat lu kakek-kakek ganteng sih gua. Oh gitu ya. Apalagi gue lihat sih Ricky aja ngaku dia ganteng. Bukan, kalau Opa dia 63 tapi kan stylenya Iya makanya gue bilang lu untuk 63 lu ganteng sih. Lu ganteng. Mungkin Ricky juga harus gitu ya. Oh iya. Kalau Ricky Daud mainnya labubu. bukan tato. Oh iya, oke. Terus Opa dari tahun 2016 tuh terakhir ke luar negeri, terus juga akhirnya sekarang di sini pernah masuk ke salah satu organisasi binaraga ya. Nah, di situ jadi apa? Atlet juga apa jadi juri? Tadi kan cerita-cerita dikit sempat juri ya? Gua juga atlet dan gua sekolah juri di situ. Setelah itu sampai detik ini hanya menjuri aja. Juri dan diberi kepercayaan ya gue menjuri. Jadi tadi cerita-cerita jadi hampir beberapa pertandingan besar ada muka Opa ya? Iya. Karena gue beberapa kali kerja bareng sama Opa untuk jadi penilaian ya juri. Opa itu punya pengambilan keputusan yang cepat, termasuk cepat. Oh, apalagi kejadian kita ya. Iya. Opa nih begini. Gih, langsung aja tak. Oh, oke Opa, oke gitu. Itu udah. Iya, udah langsung. Itu butuh banget, Bro. Butuh banget. Karena kalau kita panik, wah itu rusuh tuh. Ricu semua tuh gitu kan. Tapi ketika ada orang yang bisa mengambil keputusan yang cepat, oh ya udah itu langsung jalan lagi semuanya gitu. Kalau lu kayak gua kan pertama kali tuh diajak Canggih jadi juri juga. Kan penilaian kita bertujuh ya. Kan kita bro cari yang 20 orang yang menurut lu lumayan. Oke, gua cari kan. Terus ternyata pas kita rekap yang 10 itu agak lompat-lompat kan. Tapi beberapa angka kita selalu sama sama Opa ya. Seleranya sama. Mungkin selera ya. Pertama selera. Kalau lu dalam menentukan standar anak body contest yang sekarang itu apa Opa? Kalau misalnya nih badannya 10 kan mirip ya. Iya. Ada yang mungkin satu keras tapi nggak dipanggil-panggil. Ada satu yang mungkin nggak kelihatannya belum dipus, emang badannya biasa aja, harus dipanggil dulu kan. Kalau yang lu bicarakan udah 10 besar. Udah. Gitu. Yang 10 itu yang gue lihat memang kalau depannya semua bentuk simetris semua ya gue lihat belakang ya? Ambil di belakang. Oh, jadi kalau depannya semua mirip semua malah dicari lihatnya belakang. Ya karena kalau menurut gua pribadi ya belakang itu ya selalu setiap orang yang berbeda. Oh, I see. Benar. Itu benar sih. Ya, kalau depan mirip-mirip ya. Iya. Dan memang standarisasi kita kan tingginya kan semua sama gitu. Iya, benar. Itu susah juga tuh ya. Nggak mungkin timpang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi rata semua yang diambil. Jadi sebenarnya menurut lu, maksud lu lebih gampang sekarang? Lebih gampang karena kalau gampang itu ya kalau seseorang yang punya backgroundnya jadi atlet. Oh, maksudnya kalau juri itu harus jadi atlet dulu? Sepertinya harusnya begitu. Yeah. Idealnya. Jadi maksudnya lebih kena di kita ya. Jadi kalau lihat ya begitu ya mungkin salah satunya itu yang
Kalau lu bekas atlet, bagaimana berjuangannya seperti itu. Iya. Tapi gue juga sangat setuju sih kalau juri itu harus mantan atlet, karena ketika nanti si atlet ini udah pensiun, udah nggak naik panggung lagi, ya masa dia nggak ngapa-ngapain lagi? Kayak Opa nggak bertanding, tapi masih aktif jadi juri. Itu kan ibaratnya suatu penghargaan juga buat Opa gitu. Walaupun dia udah nggak bertanding, dia ini masih sangat berguna untuk olahraga ini gitu. Kalau mantan atlet pada pensiun terus nggak bisa dipakai jasanya untuk jadi juri, kasihan dong. Kalau menurut gue pribadi ya, gitu. Karena jadi atlet itu nggak gampang, nggak murah, dan gak sebentar juga perjalanannya gitu. Ya seperti lu ngomong kan, ini kan showbiz. Ya, bener kan? Bener. Gak selalu ya orangnya terus begitu. Ya, gitu. Nah nih Opa nih, gue mau nanya sedikit agak lain nih maksudnya. Agak lain tuh maksudnya gini. Kan sekarang banyak yang di highlight anak-anak muda nih, Opa, yang lagi keluar negeri nih. Opa, menurut Opa tuh gimana Opa untuk, kan ini sebenarnya untuk kalau ditarik tujuannya kan untuk perkembangan pengalaman mereka nanti dibawa ke sini dan disebarkan ke anak-anak muda lainnya ceritanya. Tapi apakah itu nanti kalau udah mereka yang menang nih, akhirnya hanya mereka sendiri yang nyala gitu? Jadi maksud gua gini Opa, menurut lo efektif nggak sih kalau yang sebenarnya kalau mereka itu tanding luar negeri semua untuk menaikkan fame di Indonesianya gitu, maksudnya pertandingan Indonesianya gitu apa mereka ke luar negeri cuma menaikkan fame diri dia sendiri gitu. Gue sih kalau berpikir gini Ji. Kalau lu mau ke luar negeri, lu lewatin dulu yang di Indo. Lu tanding dulu dong di Indo. Ya. Kalau udah nomor 1, bukan nomor lah, asal dapat ada nama lah. Jadi baru kita tes keluar. Nah sekarang kalau pertanyaan lu, bisa aja ya kalau gue punya uang, gue berangkat aja. Dan kayak gila-gilaannya kan di situ menang, gue bawa bendera. Sampai sini siapa yang kenal? Nggak ada kan. Jadi kalau menurut gue kayak Ricky juga pernah ngomong kan, dia perjuangannya luar biasa tuh ala. Juara dulu setahun tuh bisa berapa kali. Kalau keluar kan dia nama dibawa, Indonesia dibawa. Dia pulang ya kita angkat topi dong. Wah hebat tuh Ricky tuh. Di Indo menang, di luar menang. Jadi komplit. Jadi belum Indonesia nggak ada yang kita kenal. Berangkat sendiri ada uang. Tapi nggak bisa juga kita bilangnya karena sekarang berbeda. Iya benar. Dia ada duit. Kita mau ngomong apa? Benar. Dia suka gua dong kan, kalau ngomong kita repot kita kan. Ya kan dia punya duit, terus dia juga ya kan gua mau menaikkan nama gua. Bisa aja, tapi untuk kalangan tertentu. Untuk kalangan binaraga sih nggak ada. Pasti semua kan orang udah tahu siapa sih itu sebenarnya. Dia mau berangkat 100 kali keluar kayak pasti dapat medali karena kan pesertanya kan 2 orang. Sedikit. Kalau dia gue ikut 3 dong. Nggak semua 2 orang ya Opa. Opa galak ya. Sekarang 5 gini. Opa, 2. 6 lah. Ya kan kita bisa lihat fakta. Federasi-federasi yang sudah settle itu lu ngelawan harus persiapannya panjang. Yang baru muncul baru lahir ini kan gampang. Lu berangkat aja. Sampai situ kan ditawarin. Kayak lu kan gue pernah kan terjadi begitu. Oh iya pernah. Nggak mau. Lu mau fight mana? Mau yang lembek atau yang keras? Yang keras gua. Oh kayak kepasan ke restoran steak ya? Iya pernah. Oh well done. Mau well done, medium rare. Gua pernah begitu ditanyain. Pernah ditawarin dia di depan gua. Lu mau main yang mana nih, kelas yang mana? Mau ketemu yang keras? Apa? Atau lembek? Kalau lembek lu maju aja. Pasti dapat. Iya, memang ada gitu. Gue ditawarin waktu itu mau main yang di kelas yang spesial ya Opa ya, yang spesial apa yang open nih, yang open keras nih. Wah, gue mau yang keras. Orang kita atlet kok, kita persiapan ya Opa. Iyalah. Kita main yang keras. Deg-degannya tuh beda. Karena kalah. Iya, karena peserta. Gue tanya perbedaannya apa kalau yang di kelas yang spesial ini, yang ini lawan lo paling cuma 4
Kalau lawan lu main cuma 3 gitu. Ketika gua main yang di kelas yang open, 27 lawan gua berderet paling banyak sendiri. Ada yang zong juga, nggak ada kelas. Jadi dia cuma sendiri. Iya. Udah pasti. Udah menang, langsung menang. Iya. Ini kelasnya banyak nih, ada 20. Ada kelas renang, Iya. balet. Tapi gua ngelihat Opa tuh, gua salut sama dia karena di umur dia yang segini. Iya. Untuk dari fisik, kesehatan juga pasti nggak prima kayak anak muda. Tapi dia benar-benar bisa diet dan tanding lagi. Gue sih salut. Startnya 48 loh bro. Iya, gue sih salut sama Itu yang gue seriusin aja. Jadi maksud gue 48 tuh gue putusin. Gue mau sama yang mana? salah. Gue mau tujuan akhir gue ini. Gitu. Oh iya. Karena kan kalau sama kayak Canggi bilang, kalau gue 3 kali ampas gue tuh, nggak percuma aja gitu kan. Iya. Terus banyak yang berhenti. Jadi gue nggak mau Ji. Gue mau titik sampai terakhir itu gue mau lihat sampai di mana. Jadi gue harus 3 kali latihan sehari. Jadi kalau orang mau bilang sinting, mau bilang gila ya, itu memang gue mau gue. Lu nggak bisa ngatur gitu. Iya. Tapi 3 kali sehari itu nggak overtraining bro menurut lu? Ya mungkin sebagian orang bilang akan overtraining, tapi kan sebenarnya balik lagi bro, apapun hal yang ada di atas kertas Bisa salah. bisa salah karena apa? Yang ngejalanin kan diri kita sendiri, Iya. tergantung badan kita juga. Siapa tahu ternyata Opa fisiknya kuat ya? Ya. Gini Ji, gue juga nggak mau selama gue persiapan dan gue terjun ke gym ini, gue tuh nggak mau kedengerin kata orang. Si A ngomongnya ini, si B ini. Ya gue terapin aja. Misalnya gue mau pakai ini ya gue pakai aja. Bukannya gue ini ya, tapi gue mau coba. Sampai lu tahu hasilnya sendiri. Sampai di kan? mana hasil ini? Jadi kalau gue dengerin orang pakai ini, pakai campuran ini, dia kalah terus. Untuk apa? Tapi banyak ngomong, kan Banyak begitu. Iya. Kalah tapi banyak ngomong lu. Nah, Iya. jadi Di gua- Indo nggak pernah menang ngajarin orang kampret. Ini gitu. Gak jadi. Lu ngomongin siapa sih? Oh enggak. Gue penasaran tuh. Jadi gue selalu dalam fitness itu ya gue terapkan diri gue nggak dengerin kata si B si A. Jadi gue tetap aja gue yakin gue latihan begini gue kayak gue turun di Muscle Dome ya. Itu kata-kata Dani Kristanto itu. Mas Dani. Nah dia bilang gini, lu kan juara pro rap. Ini lawan dong di event gua. Di sini Ricky Daud ikut, si ini ikut. Lu buktikan dong katanya. Di situ panas gua Ji. Wih. Nah, mungkin Dani ini dengar ya. Dia pernah ngomong gitu sama gua. Itu di bulan Februari. Itu eventnya di Mei. Jadi 3 bulan aku persiapin. Jadi setiap kali gua treadmill gua bayanginnya muka si Ricky nih. Buset, Wih. lu tempel tuh. Untung nggak pas mandi. Jangan dong. Oh, jangan. Dan beda gender. Jadi tiap kali gua treadmill gua bayangin mukanya. Habis Gua pengen gua lawan ya orang nih. Dan gua minta adain perbandingan sama gua. Terjadi itu diminta 3 orang. Wah happy banget dong. Ya gua pasti gua bilang ya gua lebih kering dari dia tapi match gua tuh masih nggak ada kan. Iya. Nah, dia sering provokasi orang si Ricky. Kalau dia mau keluarin perutnya aja dia tunjuk-tunjuk. Iya, dia selalu masih begitu. lihat orang. Ah. Di situ panas gua Ji. Lu tunjukin lagi ini. Enggak, gua lihat aja gini. Gua pepet dia. Opa cukup emosional ya. Enggak, tapi itu yang positif. Jadi kalau kering dapat, tebelnya kurang. Ya karena zaman dulu kan satu kelas. Itu ada solusinya. Beda Opa. umur juga Ada lah. solusinya bro. Ah. Kevin lah. Oh iya. Oh iya. Si goblok. Benar-benar mau naik gaji. Sialan kamu ya. Tapi kan akhirnya gue liat agak improve sih. Size lu nggak sekecil itu lagi, Opa. Dikit-dikit agak lumayan tebelan dikit. Nggak bisa juga Ji, karena memang saat itu tim dokter ini nggak ada. Yang dokter nggak ada. Jadi- Lagi pula susah lah. Ngelawannya tuh lu beda 20 tahun kali lu sama Ya. si Maksudnya Ricky Daud. reseptor Iyalah reseptor udah nggak sensitif. Iya gitu. Gue ketemu Sedangkan- Ricky 2008 Iya. di Markus ya. Gitu. Markus lu. Nah, gua udah main itu. Oh, dia udah main? Udah jadi sampah gua pulang. Lagi disapuin dong di depan. Ya, gua pulang gitu. Dia juara. Iya, dia juara Di situ, boy.
Awas lu katanya. Ya awas, tapi Ke BSD. saat itu cuma minum amino katanya. Dulu begitu semua. Amino segerobak. Iya, cuman pakai apa ISO 100 lah, ISO sensation lah. Muscle juice sama muscle Iya. juice. Amino, dulu kan begitu. Kampret kamu ya. Kamu juga bohongin saya ya. Gua dulu nabung buat beli susu, anjir gak gede-gede badan gua. Mungkin belum ada Kevin Lefron. Oke, Opa nih udah kita ngomongin perjalanannya Opa, terus juga sempet cerita jadi juri. Nah, kalau jadi juri nih Opa, ini kan lu paling sering nih. Tadi aja yang acara salah satu brand fitness lu keliling 8 kota tuh. Gua dapat 6 kota. 6 kota. Nah, di situ kalau menurut lu pernah nggak ada pengalaman paling menarik lu jadi juri? Apa pernah ada yang tiba-tiba transfer? Atau kok ada yang under table kayak PT under table? Apa tiba-tiba ada yang ngetok Apa ya? masuk kamar? Iya. Ada nggak, Pak? Kalau gue sih enggak, karena ada yang DM. Tapi gue udah cukup, Gi. Maksudnya? Kehidupan gue tuh udah cukup. Oh, Ya. kalau yang ngetok kamar nggak ada? Om? Nggak ada juga. Oh, ada udah cukup. Oh ya, disclaimer ya. Opa bisa mulai di umur 47 ya. 47 latihan sehari 3 kali karena dia udah punya duit. Iya, lu mulai nge-gym 47 latihan Kalau duitnya ke gua. ini latihan sehari 3 kali ya kan, miskin lu. Iyalah. Karena intinya tuh ekonomi itu pokoknya gym, bodybuilding, binaraga untuk ke zona pertandingan itu nggak murah ya Opa. Ya tapi saat itu kan lu harus memang paling lu merendah paling titik terendah yang tadi gue bilang tadi, lu harus berguru. Iya. Lu akhirnya lu jadi PT. Tapi beli jamu laju. Iya. Makan laju. Iya. Itu dari mana? Jadi Opa main saham. Enggak juga. Jadi bener Opa, ada yang DM. Maksudnya kalau itu kan DM kan Sebenarnya ada Ji. Jadi tapi nggak berupa materi ya. gratifikasi. Ya, mungkin ya macam-macam lah. Gua di Tiket Traveloka tahu-tahu. Gua dititipin nomor peserta. Ada. Jadi misalnya timnya main, udah tahu nih nomor berapa, gua kemudian dititipin. Ini tolong dilihat ya. Tapi selama pertandingan itu gua nggak akan buka HP. Dan gua nggak mau. Dan emang susah kita buka HP. Gua Opa. nggak mau. Iya, Begitu iya. gua udah masuk ke arena itu, HP gua nggak pegang gitu. Gua nggak mau baca-baca. Kalau lu baca kan stres juga sendiri gitu kan. Iya, nggak enak juga kan atau gimana atau apa. Jadi gua juga ada dikasih juga ya barang, tapi nggak ngaruh sama gua. Jadi kenapa gua begitu? Karena gua waktu pertandingan juara 1 itu nggak ada juri yang gua kenal, Ji. Oh. Iya. Jadi gua anggap ya memang gua main aja. Kalau gua memang bisa menang di situ ya nggak ada yang gua kenal Ya. satupun. Dari situlah yang gua ambil kesimpulan. Dari situ gua harus tetap siapapun yang main, temen gua, Siapa kek gitu. nah, bini gua. Nah. Bini lu main. Om. Tapi kayak gitu tuh beneran ada Opa. Kayak penawaran-penawaran itu. Ada, sebenarnya sih ada. Kok gak ada yang nawarin kita ya, Bro? Kenapa? Gak ada yang nawarin kita. Tapi itu dulu Ji. Oh, Ya. gitu. Tapi itu dulu Ji ya. Yang gua bicarakan dulu. Tapi sekarang nih nggak ada, cuma dikirimin aja. Parcel gitu. Nggak, bro gimana nih? Gambar masuk di kelas apa? Oh. Tapi kalau lama-lama dia nanya-nanya terus, nggak gua baca. Karena gua bilang ya lu lihat aja lu datang, lu main aja hari H. Sampai di mana badan lu? Tapi bukannya kita kalau kata Mas Canggi kan kita juga jangan sama juri juga ya harus sedikit banyak ya kenal lah gitu. Maksudnya kalau ketemu juga tegor-tegoran. Ya kalau misalnya kalau papasan di mall mana kan juga harus ngobrol. Iya, tapi ya memang bagi gua sih biasa, gua anggap biasa aja ya. Tapi nggak terlalu jauh lah. Kalau gua kalau di satu Ya pertandingan nggak mungkin juga karena negor ketemu tuh jadi menang ya Opa ya. ya nggak benar. Jadi biasa kebiasaan gua itu kalau di satu pertandingan tuh gua nggak akan jauh dari meja juri dan gua nggak akan berbaur dengan peserta. Iya. Oh, jadi lu jalan lempeng aja gitu. Ya, gua nggak mau gua. Jadi gua betul-betul harus profesional. Lu kalah ya udah, jangan dia nanya gua kenapa gua kalah, kenapa gini.
Ya, kepo gitu. Dia sering nanya kan, gua kenapa kalah? Ya gua bilang kalau lu memang mau masuk 10 ya lu badan lu harus kayak Yang 10 besar itu Iya. aja. Singkat dan padat aja Ji. Jadi kalau dia bilang kekurangan di mana ya gua juga nggak tahu lu latihannya gimana ya kan. Kadang nanyanya habis event kita juga lupa ya kan. Mungkin harus Kevin Lebron juga minum. Nah, kan, guys, kalau keringnya udah dapet, jamunya udah bagus. emang sial aja itu. Nah, sekarang nih Opa dengan banyaknya pertandingan nih kayak IFF. Ntar lagi akhir tahun ada lagi yang gede. Terus juga ada Palembang gede tuh Palembang. Oh iya tuh. Palembang. Ada Raga Vagansa ya, ya ada binaraganya. Menurut lo ini kan kalau Opa kan emang atlet body contest ya, tapi kan yang kita lihat ternyata binaraganya sendiri rada tenggelam tuh, gimana Opa? Kalau bener-bener binaraga nanti sampai nggak ada, terus akhirnya body contest doang, nggak apa-apa Opa mah ya? Orang atlet body contest. Iya. Ya karena kalau gua lihat memang binaraga sama body contest agak beda dikit sih. Oh gak beda ya? Ya duitnya sama-sama, Oh. sama-sama keluar. Ya. Tapi lebih banyak kan binaraga. Oh iya. Kalau itu apa? Ya jamunya kan lebih kuat binaraga segede itu. Kalau gua lihat ya, jadi ada perbandingan di situ. Duitnya itu sama-sama keluar tapi ada perbedaan. Keluarnya berapa dengan keluarnya berapa. Apa bukan karena emang orang anak muda sekarang karena panutannya panutan body contest semua. Jadi kan yang terkenal yang body contest semua, Opa. Main fisik, main Ya sekarang kan lagi naik daunnya yang klasik-klasik itu. klasik spa gitu. Klasik spa maksudnya main klasik, main fisik yang gitu-gitu Ya, kan. kayak klasik. Oh yang bodybuildingnya malah mungkin anak sekarang kecuali si itu aja tuh Benat. Mau jadi Marcus Rule. Iya. Nggak Beda sendiri. tertarik juga gua kalau gua binaraga. Kenapa Opa? Kalau dari Opa? Geli ya pakai sempakan gitu Opa? Bukan geli. Capek ngejar kakinya. Biasanya gitu. Oh, iya. Capek ngejar kakinya. Iya nggak tertariknya kenapa? Memang salah satu ya jamunya kan harus banyak juga Ji. Lu tahan nggak? Iya. Badan lu ya? Ya dalam usia gue segini ya gue tahan nggak dengan jamu yang sekian banyak ya. Gue juga mikir sekarang. Nggak terlalu mau lagi gue ya. Jadi gue harus mikir dengan usia gue begini, maintenance gue bagaimana. Yang penting gue sekarang nggak mau stres aja Ji. Iya. Jadi banyak nonton film komedi ya Opa ya? Ya nggak ada urusan lah. Jadi gue pengennya tenang aja begitu masuk ke 60 gue pengen tenang aja Ji. Iya. Jadi tiap hari aktivitasnya apa aja Opa? Ya gue nge-gym, gue bisa ngajar. Oh masih ngajar masih? Ada murid yang mau ya gue ngajar. Ya kan gue nggak bisa nolak ya kan begitu dia datang. Kalau hobi apa hobi? Kalau Mas Canggi kan mancing. Gue hobi makan Ji, sama kayak lo. Hobi makan, Pantes tadi kita ajak makan ramen langsung. Itu kan enggak yang kita di Bali kan makan bubur ya? Kan? Ternyata wah, Jadi di gua Lauta ya. Gokil makannya bro. Jadi gue juga nggak mau diet lagi Ji. Jadi gue tahu gue makan apa dan gue nggak makan apa. Iya, betul. Itu aja. Kapan ya kan? harus makan ini, kapan harus stop. Iya. Jadi gue habisin waktu itu nonton, makan, gitu aja. Gym. Setiap hari? Apa? Setiap hari. Sabtu Minggu juga? Cuman Minggu ya enggak. Kadang-kadang Sabtu juga enggak. Jumat juga enggak juga. Jadi Senin Kemis loh. Gitu ya Opa ya. Jadi emang perjalanan Opa dari umur 47 sekarang 63 dan udah pensiun, cuman ngejurin aja, dan lu melihat sekarang perkembangannya udah cukup maju ya Opa. Ya maju lah kan, setiap bulan kan body contest terus yang muncul. Nah, coba gua tanya gini nih Opa. Di setiap daerah ya. Daerah kampung apa segala macam ada. Gua mau nanya gini, ini kan sekarang lagi rame semua atlet nih pengen jadi IFBB Pro nih Opa. Kalau lu ditarik mundur umur 2013, lu mau nggak Opa merebutkan itu pro card itu? Kalau Satu, gue hitung. kalau gua enggak. Loh,
Kan itu prestis Opa. Nggak ada prestis itu sebenarnya. Kalau diri gua. Kan tapi kalau di IG-nya Opa Gerald, AFBB Pro. Wih. Ya nggak guna juga Ji. Karena kan gua melihat dalam hidup ini ya, ada batas waktunya. Ya. Waduh, udah dalam nih. Iya dong. Sekarang sampai berapa tahun sih orang tuh kuat? Iya. Sekarang aja disanjung. Oh hebat begini. Coba 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Iya. Selesai sudah, datang lagi pengganti yang baru. Iya. Lu tenang aja sudah, gak usah berharap banyak soal-soal ini. Ini nggak bisa menjadi yang kayak Canggih ngomong. Ini kan showbiz. Bisa sebentar, bisa panjang. Kalau dia pintar maintenance, ya panjang hidupnya. Iya. Bisa kayak dia ngomong dulu, juara, medali banyak, anaknya telantar. Ya. Nah itu medalinya nih. Lu nggak lihat Opa? Tahu gue ngomong itu. Gue cuma dengerin dia ngomong. Iya. Kata-kata dia itu yang menurut gue benar ini yang terjadi. Nggak gampang loh. Jadi kalau dia bilang medali banyak, anak telantar, nggak sekolah, nggak apa-apa. Jadi anak kita nggak minum whey protein gitu. Jadi gue ngelihat memang ada benar sih. Gue nggak mau seperti itu. Anggap aja ini sebagai hobi, tapi bukan satu perjalanan hidup gue. Iya. Oh, ini hanya ibaratnya ini mengisi. Iya. Ya kalau gue sih begitu. Dan Opa ketika mulai 47 dia udah settle secara ekonomi. Anaknya kan udah gede-gede. Gitu. Jadi nggak worth it titel AFBB itu menurut bagi gue sih enggak. Ya, Tapi gue kalau juga enggak sih. Sama sih gue juga enggak. Karena gue bukan bicara. karena gue gak punya titelnya. Karena ada yang juga yang dapat nggak lanjutin kan? Iya, ada juga orang kayak gitu. Oh iya ada. Dapat dia nggak lanjutin karena masalah ekonomi. Balik lagi kan sebenarnya kan masalah ekonomi. Iya. Gitu. Karena ketika FBB Pro titel FBB Pro itu masih ada, itu harus diperpanjang terus dan itu mengeluarkan dan dia harus biaya. ikut pertandingan pro. Iya. Kalau enggak dia harus terminate juga gitu. Karena gini Ji ya, kalau gua anggap ini sebagai hobi, dia bisa jadi dua mata pisau nih, ya. Iya. Lu bisa suatu saat lu tua lu habis atau memang lu berkembang lagi. Kalau lu habis ya sama kayak Ricky Daud bilang, ada beberapa yang sekarang lu lihat aja kan keadaannya gimana. Tapi ada yang maju ya bisa settle ya sampai tua, dia bisa hidupnya bagus. Iya. Itu aja. Dia tinggal manage aja nih 5 tahun ke depan. Oke lah dia berangkat menang. Cuma dikenal berapa hari aja. Minggu apa minggu. Berapa hari kalau itu. Iya. Kan lumayan diomongin di Instagram. 2 minggu lah bisa. Tapi bukannya gua menjudge apa enggak. Tapi gua melihat keadaan sekarang. Enggak selalu mulus. Iya. Nah makanya gue tuh sama Opa nih gue rada kayak wih banget gitu karena respect abangku ya. Iya respect abangku gitu kan. Karena di setiap ya lo tau dah dulu apa Dodi kayak gimana, Ricky Daud gimana, Yana gimana ya kan. Mereka itu kan raja-rajanya. Dan ya cuman Opa yang saat itu benar-benar turun ke bawah. Mungkin ya karena mungkin jodohnya sama gua ya. Ngobrol, gua diiniin. Kalau dulu kan si Bang Ricky Daud tuh dia udah dikenal satu Indonesia. Dulu kan wede. Paling keren, paling senior, paling galak lah, untouchable dah ibaratnya gitu. Iya, kalau Dodi masih begitu-gitu. Kalau Ricky Daud kan di stage kagak, kayak artis bos. Datang orangnya di belakang banyak. Kalau Opa masih minum ya. Lu minum gak sih? Gua tuh tanding sendiri Ji. Panyun gua, nggak ada yang colorin badan gua. Iya, datang gitu sendiri. Ya paling temen si Iwan yang colorin gua. Kalau dia datang kan kayak selebriti sudah dikawal. Iya. Supporternya banyak. Ya. Kalau banget tuh. Iya. Terus gue pengen kayak gitu. Tapi gak ada. Makanya gue bilang Opa ini aneh. Gue bilang Opa ini aneh karena dia itu pas saat dia negur gue, dia bukan orang biasa di situ. Tapi dia nggak merasa seperti kayak ya ini someone. Kalau yang lain kan supporternya banyak. Kalau Bang Daud banyak tuh kayak artis tuh kan. Bang Dot sama keluarganya, Buddha Bita, satu sportisi. Iya, satu ini ya kan. Kalau Opa enggak. Nah, gue cuma mau nanya sama Opa, lu kan bilang lu mau menang, udah. Lu masuk majalah, udah. Dan untuk
anak-anak body contest seluruh Indonesia, siapa sih yang nggak kenal Opa Geratna? Perasaan lu gimana ketika lu udah bisa dapat Semuanya lo achieve. lu achieve gitu. Ya gue biasa aja. Anjir. Maksudnya Cool banget ya. ada yang kenal, ada yang juga enggak. Lu kalau orang body contest pasti kenal. Iya Nggak lah. mungkin lah. Nggak mungkin, nggak apalagi hari kenal. ini sosmed, Opa. Iya, pasti Sosmed. Enggak, tapi sih gue sebenarnya gini Gi. Waktu gue juara dulu, entah siapa yang ngomong gue lupa Gi. Gue lupa banget deh. Dia cuma bilang kalau lu juara lu jangan sombong. Kayaknya gua kali itu yang ngomong apa? Mungkin lu juga. Ada tapi gue lupa. Lu jangan tinggi karena kalau lu udah ketinggian lu jatuh ya nyungsep lu. Sakit Itu. Jadi oke, jadi begitu dia juara pro lab, gue biasa aja, jadi dipanggil kemana gue ikut. Mau ke suplemen apapun gue ikut. Jadi gue nggak punya harga. Jadi ada satu orang nih gue akan ceritakan. Begitu gue juara pro lab, keluarlah satu, boleh gue sebut namanya? Boleh, Opa. Boleh. Ada namanya Mel-RX, lu tahu kan? Tahu. Oh, Matrix. Matrix. Ya. Matrix. Gue jadikan atlet 6 bulan. Gue dikasih amino sebotol. Anjir. Matrix yang udah bangkrut. Udah bangkrut sekarang udah itu. bangkrut, ya. Kok ini gua deketin dulu. Jadi gue dibawa nih malam kita ke gym orang di Bogor. Jam 1 pulang. Selesai pulang gue dianterin 1 botol amino. Makasih ya bro. Iya. Gila sih. Ya. Tapi emang zaman dulu. Tapi gue tahu. Iya. Aduh, BCA. Kalau gua sampai- Opa ada BCA enggak? Gua mau ngecek mutasi. Gue tahu saat itu. Kalau gue nggak terima, mungkin nama gue nggak naik. Iya. Iya, Opa. Gue ambil. Dan gue tidak pernah pasang harga. Yes, gue setuju. Beberapa kali gue kerja bareng sama Opa. Nah. Budget berapa, Pak? Lu atur aja. Kamu atur aja lagi gitu. Jadi lu kalau segala lu tawar dengan materi, ya mungkin nggak sampai sekarang gua dipanggil. Iya. Jadi kan Aji Strong ini kan, Bukan. Strong case. ini kan yang sudah lu panggil kan, gua menghargai karena salah satu gua bisa dipanggil. Iya. Jadi kalau gua pasang harga dan gua belagu, nggak mungkin gua dulu sini. Iya. Iya, Itu siapa? benar. Jadi gua saat itu dikasih amino, gua ambil. Di dalamnya kali ada Opa di dalamnya. Aminonya lu kasih orang kan, Opa? Di dalamnya ada Nggak itu. ada. Oke. Jadi saat itu setiap bulan gue terima. Kadang-kadang dia bilang aminonya habis nih. Mau ganti nggak yang pancake? Kan dulu ada pancake Iya. Hah? Amino pancake. yang bikin pancake Iya, sendiri. iya. Nggak ada nih, gue terima pancake sampai mau muntah gue makanan. Nah jadi saat itu gue terima, gue tawarkan lagi sama yang lain. Mau nggak lu terima? Oh nggak, sorry ya bro, gue nggak mau. Lu aja katanya. Ya gue ikutin aja sampai hari ini gitu. Tapi kan bukannya gini, Opa. Kalau saya diajarin teman saya nih yang punya Central Fitness nih ya. Katanya Kenapa? kita tuh harus tahu value kita, Opa. Katanya. Tapi kalau omongan lu begitu kebalik juga nih. Oh, dia ngomongnya yang mana yang benar? Lah beda. Begini, ini beda era. Beda era. Kalau gue kan udah Gue jadi bingung nih. gue kalau gue kan boleh dikatakan nggak produktif. Kalau lu jadikan gue apapun ya sesuai yang lu mau gitu loh. Jadi maksudnya lu Masih produktif lah, orang masih ya ngirim gua orang. tahu. Tetapi kan nggak menjadi suatu di depannya menjadi jualnya. Iya. Itu loh. Tapi kalau bisa kalau Oh. jangan, tapi untuk lo semua ya, ketika lo mau ada acara, mau ada pertandingan, lo ajak Opa untuk bertugas sebagai juri ya, kalau bisa lo kasih budget yang layak lah. Jangan lo pikir ini kasih aja dia 1,5 lah atau 1 juta lah, yang penting ongkos ini, janganlah, kampret lu. Iyalah. Sampai terbang. Kasihlah yang layak gitu, 2.500, 3.500 sama LC ya. LC ya kan. LC Thailand, Opa, Thailand yang baru operasi. Iya, dikasih tuh yang jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain gitu. Tapi menurut lu kalau dari segi keatletan bro,
yang punya pendirian seperti Opa ini, menurut lu plus minus atau gimana? Nggak bisa semua disamain sama Opa karena satu kan gue bilang Opa ini orangnya rada lain, kan gue bilang dia orang baik. Dua, dia kan udah selesai secara ekonomi, ya kan. Jadi di sini emang dia benar-benar pure hobi. Untuk bersosialisasi, ngabisin waktunya. Ya seandainya ada uang masuk ya buat uang kopi lah ya Opa ya. Udah nggak ngopi bro? Bensin berarti bensin. Oh udah masih pakai mobil listrik. Hybrid. Mobil uap bahasa. Gitu. Jadi ya kalau menurut gua beda. Kalau untuk sekarang karena eranya tuh udah beda bro. Dulu semua tuh majalah. Iklan di majalah, ya kan, semua di majalah kan, majalah, poster, flyer. Kalau sekarang orang untuk mengiklankan sebuah produk itu dia akan memilih figur, gitu. Produknya sebagus apapun, figurnya itu jelek, ya kan, ya nggak akan bisa naik. Begitu pula sebaliknya, figurnya bagus, produknya ampas, tetap bisa naik. Jadi ini semua itu nggak sebaliknya dong, namanya kan naik juga produknya. Ya tapi kan figurnya jelek. Produknya ampas maksudnya. Iya tadi lu produknya bagus. Produknya ampas, figurnya bagus, ya tetap aja keangkat produknya gitu. Jadi itu kayak tricky banget gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih untuk zaman sekarang eranya udah berubah banget. Udah berubah banget karena gue suka berpikir seperti gue ada di posisi orang itu. Gitu. Gue berpikir kayak gue mencoba menjadi anak-anak muda sekarang, pikiran gue ya, gue coba jadi kayak mereka. Oh, kalau sekarang tuh rebutan spotlight. Siapa yang di highlight? Iya, siapa yang di highlight dia akan naik. Kalau dulu kan rebut-rebutan 1 2 3 Opa. Siapa yang 1 2 3 dia masuk majalah. Kalau sekarang kan enggak. Gitu. Yang prestasinya kurang atau nggak ada prestasinya, yang penting sensasinya gila, ya kan? Dia naik gitu. Makanya eranya tuh udah sangat jauh berbeda. Semenjak era media sosial ini, digital marketing ya. Iya, AFBB pun bisa naik karena ada media sosial, terutama Instagram. Iya sih. Itu dengan lahirnya Instagram, AFBB tuh to the moon. Coba nggak ada Instagram, coba dia mainnya tuh kayak dari dulu aja gitu, yang kayak awal-awal 2013 mana ada orang tahu AFBB 2013 14 sudah ada. Oh ya itu juga mungkin karena perkembangan. Kalau gue lihat mungkin dulu orang kan taunya Mr. Olympia as a Mr. Olympia. Yes. Nggak ada namanya main fisik, nggak ada klasik fisik. Yang taunya orang kita kayaknya nggak bisa capek lah. Iya. Tapi ternyata pas kesini Opa ada medsos. Oh ada loh kelas misalnya woman-nya yang woman figure, ada loh kelas main fisiknya. Nah dan balik lagi, kita dulu tahu Mr. Olympia dari mana sih? Ya dari majalah. Gue dari DPD dulu, DPD bajakan. Oh iya, DVD bajakan bisa, ada dari majalah. Iya majalah yang dikeluarin suplemen-suplemen itu. Flex. Iya dari situ yang kita bisa lihat gitu. Apa namanya, informasinya itu sangat terbatas. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang orang nge-gym tuh maunya kayak Mr. Olympia. Sekarang bahkan kita langsung tahu atletnya langsung. Dia lagi berak kita tahu, dia lagi nyetir kita tahu. Sekarang udah langsung ke personalnya ya, udah bukan pertandingannya lagi gitu. Iya gitu guys. Jadi emang banyak yang kita bisa ambil dari Opa Gerald ini. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Opa. Ini pertanyaan orang TV biasanya ya. What next Opa? Apa lo mau bikin balai di rumah buat ini bengong? Apa mau jalan-jalan kemana? Iya. Apa ya? Karena udah settle. Iya. Udah cucu ya? Ada cucu ya? Ada cucu. Ada cucu. Jadi anaknya udah pada pilot. Ngapain lagi? Ya gue kakek gue kalau tatoan gini keren banget ya. Ya gue pengen hidup gue tenang aja Ji. Jadi gue mau di akhir dari semua karir gue. Gue pengen keluarga gue baik, aman gitu ya. Jadi gue terutama gue nggak mau stres, dan gue nggak mau bikin masalah. Cukup gue jalanin, gue syukurin aja. Karena gue udah cukup. Jadi segala kecukupan itu yang gue dikasih, gue cukup lah. Jadi gue nggak mimpi lagi punya ini, punya itu. Gue jalanin aja. Dan pesan-pesan dong Opa untuk teman-teman
Fitness Mania nih yang muda-muda, yang lagi on fire, lagi gila-gilaan bertanding Yang apinya semua. tuh membara Opa. Apa dari Ya lu? pesan gue ya kalau mau membara ya membara terus aja gitu loh. Tapi lu harus mikir, Realistis ya Opa ya. lu nggak selamanya, karena selalu gue tak kasih tahu ini semua sebentar aja. Ketenaran lu hanya sebentar. Semua masa ada Nah, orangnya. jadi lu juga akan hilang. Tapi sebelum lu hilang, lu buat dulu lah yang bisa dikenang sama orang lain. Iya. Jadi harus punya legacy ya Opa. Ya. Itu aja sih. Jadi legacy lu Opa Gerald udah cukup kuat ya bro. Iyalah. Orang akan tahu sampai lama sih. Opa-opa tanding itu kan Ya sekarang kan juga Jarang, mungkin gue berharap ada juga yang seperti gue Ji. yang opa-opa juga. Ya juga. Nggak ada kayaknya. Ya, ada susah lah. Susah lah. Unik Opa itu unik. Oke Opa, thank you Ya. udah nyempatin waktunya jauh-jauh 1,5 jam ya ke sini jalan-jalan. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi Ya. di acara berikutnya ya. Yes. Acara apa bro? EFF lagi. Oh iya, Banyak EFF. lah acara. Itu EFF mau di Monas Opa. Oh iya. Oh, di Monas. Telanjang semua tuh. Gue tetap ikut Ki. Ikut dong. Ikut dong. Ikut. dong. Ya, thank you Opa. Ya. Semoga Makasih banyak juga buat kalian ya. Oke, Sukses Opa. terus untuk strong cashnya nih. Thank you Opa, ini salah satu legendnya body contest Indonesia nih. Kalau anak body contest harus tahu Opa dong pastinya. Jadi banyak yang insight-insight yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi jangan cuma tanding, mikirin ke depannya gimana, Iya. realistis. Iya. Ya kalau kalah 1-2 kali kalah nggak apa-apa ya. Apa-apa. Yang ketiga langsung penting coba terus. DM Opa ya. Oke, sukses terus Opa. Ya, terima kasih Ji. Oke, see you Tanggi. again. Ya. Thank you guys ya. Bye.